Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan usaha branding saya, yaitu logo percetakan seperti print dan fotokopi. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana tahap perencanaan pembuatan logo tersebut. Nah, pada tahap perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pembuatan logo untuk usaha percetakan. Pada tahap ini, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan konsep logo berdasarkan visi dan misi usaha untuk kedepannya. Nah, untuk visi dan misi ini menjadi landasan utama dalam merancang logo, karena keduanya mencerminkan tujuan, nilai dan karakter bisnis yang ingin disampaikan kepada pelanggan. Dengan memahami visi dan misi secara mendalam, desainer dapat menciptakan logo yang tidak hanya menarik secara visual, namun juga memiliki makna yang kuat dan relevan dengan identitas usaha saya. Nah, setelah konsep dasar ditetapkan, langkah berikutnya adalah memilih elemen-elemen visual yang digunakan dalam logo. Elemen visual ini meliputi warna, bagaimana bentuk dalam logo tersebut, dan font yang harus disesuaikan dengan karakter dan pesan sesuai merek. Nah, warna ini memiliki peran penting dalam membangun kesan emosional secara psikologis. Memilih untuk secara psikologis itu agar sehingga pemilihan warna yang harus mempertimbangkan makna dan kesan yang ingin ditimbulkan. Bentuk logo juga itu harus dipilih dengan cermat agar mudah dikenali dan mampu mempresentasikan nilai usaha secara efektif. Selain itu, pemilihan font juga harus diperhatikan keterbacaan dan kesesuaian dengan gaya merek. Misalnya apakah formalnya atau modern atau kreatif. Dengan perencanaan yang matang pada tahap ini, proses desain logo itu akan berjalan lebih terata dan hasil akhirnya itu dapat mencerminkan identitas usaha secara optimal. Nah, kemudian itu ada tahap desain. Yang pertama itu membuat dokumen dengan pengaturan ukuran yang sesuai. Kemudian menggunakan alat-alat seperti shape tool dan text tool untuk membangun elemen logo. Kemudian menambahkan teks nama usaha dengan font dan warna yang konsisten dengan konsep branding usaha kita. Nah, kemudian ada tahap penyelesaian. Yang pertama itu mengevaluasi desain untuk memastikan kesesuaian dengan identitas merek. Kemudian menyimpan file dalam format CorelDRAW untuk pengeditan di masa depan dan format lain seperti PNG atau PDF. Nah, adapun implementasi branding dalam usaha percetakan itu sendiri, yang pertama itu penggunaan logo pada material cetak. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan logo pada kartu, nama brosur, kop, surat, dan materi promosi lainnya. Kemudian konsistensi, ini juga yang paling penting untuk para desain pada semua media cetak untuk menciptakan kesan yang sangat profesional. Nah, bagaimana sih strategis pemasaran praktik bagi branding usaha? Yaitu strategi pemasaran berbasis branding itu sangat penting untuk memperkuat posisi usaha percetakan di pasar yang kompetitif. Salah satu cara efektif yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform utama untuk mempromosikan identitas merek. Nah, media sosial ini memungkinkan usaha untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif terjangkau melalui konten yang konsistensi dan menarik. Nah, seperti postingan tentang produk, proses produksi, testimoni pelanggan, dan promo khusus. Usaha percetakan dapat membangun kesadaran merek sekaligus memperkuat
citra profesional dan terpercaya di mata pelanggan. Nah, selain itu, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan menjadi kunci utama dalam strategi pemasaran berbasis branding. Hal ini dapat diwujudkan melalui layanan yang berkualitas tinggi dan memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Nah, pelayanan yang responsif itu seperti pelayanan yang sangat ramah dan solutif akan menciptakan pengalaman atau pengalaman pelanggan untuk membuat pelanggan merasa dihargai. Komunikasi yang konsistensi terhadap pelanggan itu yang secara transparan juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan menarik pelanggan dan menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan itu tidak meleset pada branding kita. Dengan pendekatan ini, usaha percetakan tidak hanya menarik pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan bagaimana pelanggan lama bisa mendukung setiap produk ini, sehingga kombinasi antara promosi di media sosial dan pelayanan prima yang memperkuat dan mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Nah, itulah tadi proses langkah-langkah pembuatan branding usaha logo saya. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuat usaha atau menciptakan atau membuat logo di Corel Draw itu harus memperhatikan beberapa langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, salah satu tujuannya itu untuk menarik pelanggan atau konsumen agar mereka bisa mendorong kita atau saling bekerja sama antara pelanggan dan sebuah branding usaha yang telah dibuat. Nah, baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.